Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Ada sukacita? Haleluya. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan. Menandakan bahwa kita penuh dengan sukacita. Baik Bapak Ibu, saya mengundang untuk berdiri untuk segera kita mulai ibadah kita pada pagi ini. Namun sebelum kita ibadah, mari kita bersama-sama untuk memperkatakan firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Pada hitungan kita mulai ya dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hei anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur, terima kasih. Tuhan, Kau telah memelihara kehidupan setiap kami. Amin. Kami bersyukur kalaupun kami ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan. Bahkan hari ini Tuhan kami bersama-sama untuk kami beribadah kepadamu ya Tuhan. Untuk kami menghubungkan yang intim dengan Tuhan. Dan menghubungkan kami dengan sesama kami Tuhan. Itulah Tuhan ibadah kami pada pagi ini. Kami mohon pengurapan buat setiap kami Tuhan. Untuk kami memuji menyembah Tuhan. Sehingga pujian penyukaan mereka boleh menyukai hati Tuhan. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Menyerahkan Tuhan bagi saudara kami yang masih dalam perjalanan. Serta ini perjalanan mereka, sampaikan mereka tempat ini. Dan tidak soal apapun, sehingga mereka bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepadamu ya Amin. Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami menyerahkan ibadah ini Tuhan dalam berkat Bapa Putra Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan buat anak-anak sekolah minggu yang akan juga masuk dalam ibadah. Kami percaya Tuhan memimpin, membimbing, menuntun setiap anak-anak kekasih kami untuk Kau bawa untuk semakin mengenal Tuhan sejak dini hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih, berkati guru-guru sekolah yang akan mengajarnya, berikan hikmat sehingga setiap firman disampaikan sesuai dengan kebutuhan bagi anak-anak kekasih kami. Amin. Berkati Tuhan anak kekasih kami dalam kesehatannya, ibadahnya, studinya diberkati Tuhan, kedua orang tersebut diberkati Tuhan. Tapi guru-guru sekolah minggu Tuhan diurapi Tuhan, sehingga apa diajarkan sungguh-sungguh membuat anak-anak kasih semakin mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa, dan akhirnya kami menyerahkan dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai panjang buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Oleh anugerah Tuhan, setiap kita boleh hadir di tempat ini untuk kita boleh bersama-sama beribadah, memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, siapkan hatimu, siapkan fokusmu hanya pada Yesus sebagai Tuhan, Sang Juru Selamat kita, pemilik hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami, bersemayam atas pujian dan penyembahan kami. Siapkan hatimu untuk pujian Tuhan. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman bersama-Mu. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di tahta, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat tanganmu, katakan bersama. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu
segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan kudus, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di tahta, di depan tahtamu, taklukkan seluruh hidupku dalam tanganmu penuh. Yesus Kristus Tuhan. Tak ada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan kudus, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna karya-Mu, agunglah karya-Mu. Katakan dengan iman, Yesus Kristus Tuhan. Kau Yesus Kristus Tuhan, ditinggikan, diagungkan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih. Mari perlahan kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus. Mari berkatakan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia bersama-sama dan menyembah-Mu.
kepadamu. Sungguh Kau Allah yang percaya Tuhan, Allah yang perkasa bagi setiap kami Tuhan. Engkau yang rela mati bagi kami Tuhan. Bahkan Kau mengorbankan hidupmu Tuhan bagi kami Tuhan. Kami yang harusnya binasa, kami yang harusnya mati Tuhan, tapi beroleh hidup yang kekal. Mari Kau yang mengasihi Tuhan, Engkau yang telah diselamatkan Tuhan, berikan sekali lagi penyembahan yang terbaik buat Yesus. Haleluya, haleluya, Jesus. Mari Kau masing-masing pribadi lepas pribadi tinggikan Dia Yesus. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia bersemayam atas setiap pujian dan penyembahanmu. Kita lama santa kaya lama. Engkau yang harus, Engkau yang hidup lama dan Tuhan terjadi. Sada lama sangka, berikan yang terbaik buat Tuhan. Urabashe tekere besanta. Irabashe, Rohmu bekerja atas setiap kami Tuhan. Saat kami menyembah, Rohmu bekerja. Kira lama santa kaya rabo. Mari Kau berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, sorak-sorai panjang buat Tuhan. Kira lama santa. Yes, sana rabo. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Kau yang layak dimuliakan dan ditinggikan Tuhan. Terima kasih. Kuramashete karina takura. Dimuliakan, ditinggikan Yesus, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Sekali lagi.
di tempat ini, amin. Boleh dong suara-suara sekali lagi buat Tuhan Yesus. Allah kita besar, Dia bekerja bersama kita. Haleluya. Hey, hey, hey. Hey. Allah kita besar, ya sungguh Allah besar. Hey, hey, hey. Kuasa besar, Dia yang besar. Segala sesuatu tercipta, tiada mustahil bagi Dia. Memiliki Allah yang besar, Dia yang besar. Dari awal katakan, Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Marilah kita sembah Dia, oh haleluya, besarkan nama-Nya. Kau besar, ya sungguh amat besar. Amin. Yang memiliki kuasa besar. Amin. Segala sesuatu tercipta, memiliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Tuhan kasih-Nya yang besar, kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita puji Dia, marilah kita sembah Dia, oh haleluya. Kita hidup dalam kasih-Nya yang besar. Kita hidup dalam kuasa-Nya yang besar. Marilah kita, oh, marilah kita sembah Dia, oh haleluya. Haleluya, oh haleluya, besarkan. Sekali lagi dengan iman percaya berkata, oh haleluya, besarkan nama-Nya. Haleluya. Allah kita besar, amin. Sanggup memulihkan hidupmu, sanggup menyembuhkan sakitmu, amin. Boleh dong sekali lagi suara-suara panjang buat Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Yesus Kristus Tuhan. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan. Tiada bandingnya dekat kasih-Mu, dekat kasih-Mu, amin. Setia menjagamu, oh, oh, oh.
Katakan dengan iman Bapak Ibu. Dan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha mulia, Maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha kuasa, Maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, Maha kuasa, Maha mulia Kau Tuhan, dulu sekarang sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Kami lagi dengan iman percaya. Sampai selamanya. Haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorai panjang buat Tuhan. Maha kuasa, Maha mulia Engkau Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersama yang atas pujian penyembahan kami. Dalam nama Yesus, orang percaya berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mengucapkan selamat datang buat Pak Yusi yang siap memberikan kita taburan firman Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita persiapan hati kita. Kami sambut firman-Mu Tuhan dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan baru. Terlebih Tuhan memberikan kami cara pandang baru Tuhan untuk hadapi setiap masalah persoalan kami Tuhan. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kaulah kebenaran bagi kami Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu. Amin. Mengapa silam kebesaran-Mu Tuhan, menyatasi bumi tinggikan dirimu, menyatasi lagi kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Dari awal kita pujikan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. sebab Engkaulah kebenaran bagi setiap kami ya Tuhan. Katakan dengan iman. Sebab
lembut katakan kepada Yesus, tinggikan. Sekali lagi Bapak Ibu, boleh kami undang untuk bangkit berdiri, tetap di dalam hadirat Tuhan. Amin. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu Tuhan, tinggikan. Sekali lagi Tuhan, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, meninggikan Engkau lebih dari segala yang ada Tuhan. Engkau Allah bagi setiap kami, Engkau Tuhan bagi setiap kami. Yesus Kristus Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang selalu menyembuhkan, memulihkan, Allah yang memberikan kelegaan, Allah yang memberikan kelepasan, Allah yang memberikan cara pandang baru dalam menghadapi masalah-masalah kami. Allah yang baik. Amin. Mengatasi langit, kemuliaan-Mu, keagungan-Mu, keagungan-Mu, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari kita sembah sekali lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku menyembah Kau Tuhan, lebih dalam ku menyembah-Mu Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Ku agungkan Kau Tuhan, ku tinggikan nama Yesus, nama di atas segala nama. Oh haleluya, haleluya. Tiada lepas dan kaya namo. Mari sekali lagi sembah Dia Yesus, hanya Dia yang layak disembah, ditinggikan. Tinggikan diri-Mu. Amin. Mengatasi. Amin. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran, keagungan-Mu Tuhan. Ya, sekali lagi kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan. Sing bumi. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang terus menyertai kami, bahkan sampai hari ini pun
Engkau belum berhenti bekerja atas kehidupan kami. Terus menyempurnakan, terus menguduskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu dan biarlah setiap kebenaran firman-Mu itu memerdekakan dan melepaskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, selamat pagi semua. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani setiap kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk mereka, haleluya. Ya, hari ini saya diberikan tema untuk berbicara tentang hidup sebagai keluarga Allah. Sebelumnya, ini bisa langsung muncul? Atau dari sana? Oke. Ya, hidup sebagai keluarga Allah. Bapak Ibu, sebelumnya saya ingin mau bagi satu buku gratis ya. Kepada setiap jemaat di sini, mohon maaf untuk yang online tidak terima ya, karena harus ibadah jangan terus online, harus ya offline ya, harus datang ke dalam ibadah. Jadi nggak dapat buku untuk yang hanya untuk yang datang hari ini saja. Iya, cuman bawa satu, tapi ini buku ini saya akan berikan kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan saya nanti dapat free. Oke. Ini buku pertama saya, baru terbit Maret kemarin 2025, judulnya Legal Standing dan Hak Milik Gereja dalam Hukum Indonesia. Saya akan memberikan pertanyaan kalau Bapak Ibu Saudara bisa menjawab gitu ya. Tapi sebelum menjawab, angkat tangan dulu nanti saya akan tunjuk. Oke. Pertanyaannya adalah, berapa lama saya dan gembala sidang ini sudah saling mengenal? Nah, lama sekali, enggak harus spesifik ya waktunya. Hah? Mendekati nanti ya didekatkan gitu. Oke, ada yang mau menjawab, berani menjawab? Oh, Ibu Gembala sudah tahu, nggak boleh ya. Ada yang tahu? Ada yang mau bukunya? Mau jawab? Mau mencoba jawab? Iya Bu, silakan. 5 tahun, iya, salah. Oke. Ada lagi? Ya, angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Ya? 10 tahun? Salah. Oke. Ya Pak, silakan. Ya? 7 tahun? Salah Pak. Oke. Ya, silakan. Wih, 25 tahun berarti ngalahin wedding anniversary-nya Pak Gembala dong. Hampir Pak, hampir. Jadi dari tahun 2002, berarti 23 tahun. Ya udah mendekati nggak apa-apa deh, ambil satu. Ya, oke. Ya. Ya, setelah dibaca nanti tolong di-sharingkan ya. Oke, ya. Baik, selamat pagi juga untuk yang ada di online dan juga nanti katanya disiarkan juga di Radio Sejahtera. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan hari ini saya ingin menyampaikan tema yaitu hidup sebagai keluarga Allah. Di dalam Efesus 2 ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Efesus 2 ayat yang ke-19. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah menjadi dasar, ayat ini menjadi dasar untuk renungan kita pada pagi hari ini. Nah, Rasul Paulus pada saat menulis kepada jemaat di Efesus, dia sedang berusaha membongkar cara berpikir atau tembok pemisah antara mereka yang Yahudi dan non-Yahudi. Ya, kalau kita tahu bahwa konteksnya adalah mereka yang Yahudi, mereka akan berkumpul atau mereka akan bersama-sama dengan mereka yang Yahudi dan menolak mereka yang non-Yahudi. Ya.
Jadi doanya orang Yahudi itu atau pada saat itu mereka salah satunya di dalam doanya mereka adalah mereka bersyukur bahwa mereka adalah orang keturunan kaum pilihan. Ya. Jadi benar-benar ada sebuah diskriminasi pada saat itu. Nah, waktu Rasul Paulus menulis ini, dia sedang membongkar sebuah tembok pemisah antara Yahudi dan non-Yahudi, antara batasan-batasan etnis tertentu, sehingga setiap mereka yang menerima surat ini memiliki cara berpikir atau paradigma bahwa Allah itu memanggil mereka di dalam satu keluarga. Di dalam keluarga Allah. Ya, dikatakan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Nah, pada saat kita percaya kepada Kristus, pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita ditebus, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu juga kita menjadi anggota bukan hanya kerajaan Allah, tetapi menjadi anggota di dalam keluarga Allah. Jadi coba lihat ke kiri kanan, kamu adalah keluarga. Ya, kita adalah keluarga Allah. Nah, ini penting karena Rasul Paulus waktu berkata kepada jemaat di Efesus, dan surat ini akhirnya kita baca juga, bahwa sebuah status spiritual dan juga bukan hanya status spiritual dan sosial, tetapi mengangkat identitas kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa kita bukan sekedar percaya kepada Kristus, tetapi kita menjadi sebuah anggota di dalam satu keluarga Allah. Artinya kalau kita menemukan atau kalau kita bertemu dengan orang Kristen yang lain, maka kita akan beranggapan bahwa mereka adalah keluarga kita di dalam keluarga Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, sistem keluarga ini sangat penting dan mereka sangat menghormati yang namanya keluarga. Budayanya sangat kuat sekali. Nah, saya percaya juga kita juga menghargai keluarga, benar ya. Nah, ini penting sekali sehingga waktu Paulus mengatakan demikian, bahwa ketika kamu mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kamu bukan hanya menjadi sebuah anggota sebuah komunitas, tetapi kamu menjadi sebuah keluarga Allah. Allah mengangkat engkau menjadi keluarganya. Rick Warren mengatakan bahwa gereja bukan gedung, tetapi keluarga yang saling memiliki. Gereja bukan sebuah bangunan. Artinya kalau di dalam sebuah daerah ada gedung gereja dan kemudian gedung gereja itu runtuh atau tidak bisa berdiri, apakah gereja tetap ada? Tetap ada ya. Kalau kita mengacu kepada gereja bukan gedung tetapi keluarga yang saling memiliki. Sehingga akibatnya adalah kalau kita melihat ada berita-berita misi di seluruh dunia, ketika kekristenan itu dihambat atau gedung gereja dihambat berdiri atau bahkan runtuh, kekristenan tidak mati. Kenapa? Karena gereja bukan gedung, benar ya? Tetapi keluarga yang saling memiliki. Ada sebuah persekutuan yang indah. Nah, kita harus sadar bahwa gereja sekali lagi itu siapa? Kita ya, yang diajari bahwa siapa gereja? Gereja adalah kita. Ini adalah gedung gereja, benar ya? Gedung gereja dilihat oleh manusia, tetapi kita adalah gereja. Kita adalah gereja dan sebagai keluarga yang saling memiliki. Saling memiliki. Oke, keluarga. Kalau kita ngomong soal keluarga terjadi proses yang namanya saling. Saling apa? Saling mengasihi. Saling apa lagi? Menghormati, saling mengayomi, saling menyayangi, saling menyakiti. Benar enggak? Benar ya? Ayo coba kalau dalam keluarga pernah enggak ada yang saling menyakiti? Enggak ada, pasti ada. Enggak ada yang ngaku, benar. Saling menyakiti pasti terjadi, sehingga tidak mungkin di dalam sebuah keluarga itu sangat ideal sekali. Oke ya, karena kita semua udah jatuh di dalam dosa, maka dosa itu membuat kita juga mengalami berbagai hal tersebut. Salah satunya saling menyakiti. Oke, kalau itu di dalam gereja, mungkin nggak itu terjadi? Sangat mungkin. Oke, sampai di situ dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Nah, tahu nggak ini perbedaannya apa ini? Tahu yang nomor 1 apa? Yang nomor 2?
Apa? Bioskop. Yang ngomong bioskop pasti sering nonton. Itu XX1. Ya. Oke, perbedaannya apa dari kedua lokasi ini Bapak Ibu Saudara? Suasananya. Oh, kalau di bioskop ada gedung gereja gitu. Bisa nggak? Bisa. Gereja kami MDC pertama kali beribadah di gedung ibadah yang kedua kali setelah pindah dari sebuah tempat, gedung bioskop dipakai sebagai gereja. Oke, tapi bukan itu isunya, bukan itu masalah. Perbedaannya apa kira-kira? Kalau di gedung bioskop gimana? Nonton, terus makan, loh sama kan di gereja juga sama kan, pulang nanti bisa. Entertain, wah itu, ya benar. Kalau kita ke sama-sama, ada yang bilang gini waktu, sama-sama bayarnya Pak, kalau satu bayar per puluhan, satunya bayar bioskop. Perbedaannya adalah ketika kita yang di nomor 2, ketika kita masuk ke dalam gedung bioskop, kita akan beli nih tiketnya. Mau nonton apa? Superman misalnya gitu. Superman. Tujuannya apa? Kita apa? Dihibur, ya, entertain, dipuaskan rasa rasa ingin tahu kita, dipuaskan keinginan kita, imajinasi kita dipuaskan di bioskop. Kalau kita punya ekspektasi, misalnya mau nonton film apa, kami pernah gitu nonton film, ekspektasinya tinggi, tapi waktu sudah nonton baru 15 menit pertama, kok welek ya, pengen keluar tapi rugi sudah bayar, gitu kan. Nah, kalau filmnya jelek seperti itu, apa yang terlontar pertama kali kalau yang untuk di nomor 2? Keluar bisa apa? Meso, wah luar biasa. Meso, Mbak Beso maksudnya gitu ya. Kita ngomel loh saudara ya, bener ya. Waduh kok jelek sih, waduh rugi aku bayar. Aduh begini. Satu kali saya pernah masuk ke satu gedung bioskop, bukan di Indonesia, di Amerika waktu itu nonton film, ternyata nggak seperti di Indonesia Bapak Saudara. Gedung bioskopnya jauh lebih bagus gedung bioskopnya kita. Gitu ya. Kalau ada tamu dari luar negeri, kalau Bapak Ibu Saudara ajak mereka ke gedung bioskop kita, mereka pasti wow keren gitu. Karena di sana nggak sebagus gedung bioskop kita. Nah waktu masuk ke gedung bioskopnya itu ada 5 pertunjukan film, ada 5 teater juga. Nah waktu bayar itu kita nonton film apa, Superman misalnya gitu. Saudara waktu masuk nggak ada yang ngecekin. Jadi bisa masuk duduk sembarangan di gedung bioskop 1, bosen saudara bisa pindah lagi ke berikutnya. Nggak ada yang ngecekin. Nggak ada yang orang yang melihat atau menanyakan karcisnya kita bisa masuk duduk sembarangan Bapak Saudara. Bebas. Oke. Bedanya apa? Persama atau gini, mentalitas dari gedung yang nomor 2 ini rupanya dibawa masuk ke dalam mana? Gereja. Karena kalau gerejanya nggak bisa memuaskan keinginannya, apa yang pertama kali muncul? Kritikan. Bener ya, ngomel. Terus aku tak pindah aja, nyari gereja yang lain, yang bisa entertain. Satu kali saya ngobrol dengan seorang teman, teman ini bukan Kristen. Terus dia tanya, karena saya pendeta, gitu dia tanya, ngobrol, terus kemudian, bro gerejamu itu modelnya seperti apa? Yang model Katolik atau yang kayak gebiar BCA? Gitu. Tahu yang aku maksudnya? Dalam pandangan mereka, gereja atau ibadah Kristen tuh kayak gebiar BCA. Wah, pertunjukan luar biasa gitu. Saya bilang, iya tengah-tengah lah, aku bilang gitu. Saya bilang gitu. Jadi bayangkan ya Bapak Ibu Saudara, kita ini sedang berpikir gini. Budaya seperti itu, entertain, itu masuk ke dalam gereja. Akhirnya, oke, kalau kita di nomor 2 kita masuk ke gedung bioskop Bapak Ibu Saudara, saudara merasa perlu nggak kenal sama yang di sebelah? Nggak perlu. Tujuan kita cuma nonton, kita udah bayar.
nggak peduli siapa yang datang. Kebetulan kalau teman kita ya kita sapa. Tapi kalau kita nggak kenal sama sekali, kita nggak akan menyapa. Tetapi di dalam gereja, di dalam ibadah, kita ini saling terkoneksi, terhubung satu sama lain. Amen. Saudara akan berusaha untuk kenal. Seorang teman juga, teman lama saya bilang, kamu gereja mana? Oh, aku gereja A gitu. Kenapa kamu enggak? Ayo ke gerejaku gini, bilang gitu. Enggak, aku sudah enak di sini. Udah enak di sini. Kamu terlibat pelayanan? Enggak. Justru aku tuh ke gereja supaya enggak ada yang kenal soalnya. Enggak ada yang kenal sama aku. Enak, gede tapi enggak ada yang kenal. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah kondisi yang sedang kita hadapi sekarang. Mereka menjadi penikmat ibadah tanpa mau kenal satu sama lain. Ini bahaya, nanti kita akan lihat. Oke. Next. Di dalam bahasa Yunani memakai kata oikos, keluarga Allah, yang artinya apa? Keintiman relasional yang tidak bersifat pilihan, melekat sebagai identitas kita di dalam Kristus. Jadi waktu Rasul Paulus mengatakan sebagai keluarga Allah, setiap kita yang sudah menerima Kristus punya identitas yang melekat, menjadi bagian dari keluarga, bukanlah sebuah pilihan, tetapi itu melekat sebagai identitas kita. Nah, kalau ngomong soal relasi, maka itu ada sebuah keinginan untuk mengenal, benar ya Bapak Saudara? Relasi artinya sebuah hubungan bukan transaksional, bukan berdasarkan kontrak, bukan berdasarkan suka atau enggak suka, transaksi, tetapi ada sebuah hubungan, ada sebuah nilai di dalamnya. Keluarga artinya kita terkoneksi, terhubung satu dengan yang lain. Amin Bapak Saudara. Amin. Jadi pada saat kita datang ke gereja, kita tidak sekedar menikmati ibadah, puji-pujian, bahkan khotbahnya gitu ya, atau apa, oh suasananya enak nang gereja, adem, di rumahku panas, misalnya gitu. Tidak sekedar itu, tetapi pada saat kita datang beribadah, kita juga terbuka, ya, terhubung dengan yang lain. Nah, Saint Augustine mengatakan gereja adalah keluarga iman, tempat semua orang dikenal dan diterima oleh kasih karunia. Semua orang diterima. Everybody is welcome. Semua orang diterima. Amin. Kalau ada orang yang punk rock di sini datang, saudara terima enggak? Terima ya. Karena kan gereja membuka diri kepada semua orang. Satu kali di gereja kami juga beberapa ada anak underground datang Bapak Saudara. Itu jemaat yang tidak terbiasa tiba-tiba jadi minggir semua gini. Tapi hati mereka mau mencari Tuhan. Nah gereja harus bisa membuka diri. Ada sebuah kisah kalau kita tahu cerita tentang Mahatma Gandhi. Satu kali ya zaman India masih di bawah kolonial Inggris gitu ya. Gandhi ini sangat tersentuh dengan ajaran Kristen. Dia sangat hatinya begitu tersentuh dengan apa yang diajarkan oleh Yesus tentang cinta kasih. Dia sangat tersentuh dan dia memutuskan masuk ke dalam gereja. Dia datang ke dalam gereja yang ada di India pada saat itu. Yang pada saat itu memang dikelola oleh bangsa Inggris, penjajah pada saat itu. Di kolonial itu ya. Pada saat dia masuk, dia tidak disambut, tapi pertama kali waktu dia mulai menjejakkan kaki, dibilang, kamu kenapa ke sini? Oh aku mau beribadah. Oh kamu enggak boleh. Kamu harus ganti baju dulu. Gak boleh pakai seperti ini. Karena dia pakai bajunya orang India dan sebagainya. Kamu harus menyesuaikan dengan seperti ini. Kamu harus pakai dasi dan sebagainya. Nah ketika dia ditolak pada saat itu, kemudian dia memutuskan dia tidak akan pergi ke gereja. Bapak Ibu Saudara, gereja menjadi tertutup dan tidak bisa menerima semua orang. Akibatnya adalah Mahatma Gandhi, saya lupa, dia pernah berbicara kalau aku sangat mengagumi Yesus Kristus, tetapi tidak kepada pengikutnya. Enggak apa maksudnya Bapak Saudara? Jangan-jangan ada banyak orang yang mau datang ke gereja, tetapi kita tidak menganggap dia sebagai keluarga, orang itu keluar. Tidak diterima. Ini yang terjadi kepada Mahatma Gandhi. Nah,
ngomong soal keluarga, saya punya satu cerita yaitu anak saya 2, yang pertama laki, yang kedua perempuan. Nah, waktu anak kedua, istri saya mengandung anak kedua, tentunya bukan saya yang mengandung tapi istri saya. Ya, tidak ada mujizat sampai hari ini, tetap yang mengandung adalah wanita. Nah, pada saat waktunya tiba gitu ya, karena saya udah bilang, sudah lihat dia udah mulai mules dari sore gitu, ayo kita segera ke rumah sakit. Enggak, belum, tenang aja gitu. Wah, saya yang panik gitu. Ayo cepat. Saya tenang. Terus kemudian udah menjelang tengah malam, kira-kira jam 12 itu. Dia udah bilang, ayo ke rumah sakit. Ayo, udah langsung saya naik mobil, bawa ke rumah sakit. Bapak Saudara, itu sudah benar-benar kontraksi, udah gak bisa ditahan. Itu sampai di mobil tuh mulet-mulet Bapak Saudara. Waduh, mulet. Itu di jalan tiba-tiba ada, mobil diberhentikan ya, ada pemeriksaan polisi pada malam-malam itu. Entah mau mereka yang pulang night club atau apa, diperiksa. Wah, mobilnya di stop, saya buka kaca. Pak, istri saya mau melahirkan. Oh ya udah, terus gitu. Bapak Saudara. Wah, itu sudah mulus, sudah konstruksi, udah sampai akhirnya ketubannya udah mulai pecah gitu ya. Udah sampai di mana? Depan rumah sakit, udah buka pintu itu sudah nggak kuat lagi dah. Begitu masuk kamar itu langsung segera anak saya lahir, cepat. Nah, maksud saya gini. Saya mau cerita ini. Seorang anak, nah hampir saja anak saya itu lahir di mobil. Ya, tapi pernyataannya gini, seorang anak bisa lahir di mana saja, di rumah sakit, di rumah, bahkan di mobil ketika ibunya sudah konstruksi. Namun untuk bertumbuh secara sehat, ia tidak bisa hidup sembarang tempat. Amin. Tidak bisa hidup di sembarang tempat. Dia perlu keluarga, perlu rumah, perlu pelukan, perlu gizi, perhatian, dan suasana aman untuk bisa bertumbuh menjadi pribadi yang utuh. Kita bisa lahir baru di mana saja, KKR, bahkan mungkin ada kesaksian teman saya, dia di kamar kosnya, dia ngalami Tuhan, dia bertobat, dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi untuk bertumbuh tidak bisa sendirian, harus masuk ke dalam gereja, komunitas, di mana? Keluarga Allah. Di dalam keluarga itu ada gizi, ada perhatian. Nah, cerita yang lain lagi, satu kali adik saya cerita, dia punya anak usianya hampir 2 tahun. Dia bilang gini, hampir setiap sore di rumahku itu, jadi anaknya yang kecil yang hampir 2 tahun ini punya teman, ya, punya teman yang usianya 3 tahun lebih tua dari dia. Hampir setiap sore datang ngajak main anak yang belum 2 tahun ini. Akhirnya singkat cerita tahu ternyata si anak ini suka sekali ke rumah adik saya dan bermain dengan anaknya. Kenapa? Karena dia di rumah tidak pernah mendapatkan pelukan Bapak Ibu Saudara. Bahkan orang tuanya, khususnya ibunya, tidak mau memangku dia. Tidak pernah anak ini dimangku. Jadi waktu datang ke rumah, itu dia diperlakukan seperti anak kebanyakan. Ya diajak ngobrol, bahkan waktu dia mau digendong sama adik saya itu sama kayaknya dia takut, sampai akhirnya waktu digendong itu kayak sesuatu yang adik saya cerita sampai wah menyedihkan sekali gitu. Bapak Saudara, seorang anak yang tidak mendapatkan perhatian yang utuh di dalam sebuah keluarga, dia akan bertumbuh menjadi jiwa yang pecah jiwanya. Tidak utuh sebagai manusia. Nah, saya mau membawa konsep keluarga ini di dalam kehidupan kekristenan kita, Bapak Saudara. Pada saat kita lahir baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak bisa sendirian dan tidak bergereja. Ada amin? Harus tertanam di dalam gereja lokal. Harus tertanam tuh maksudnya seperti tanaman, dia harus ditanam dan dia bertumbuh, mengakar, mendapatkan nutrisi, bertumbuh di sana, mendapatkan perhatian, mendapatkan kritikan, ya, dapat
sakit karena ada proses saling menyakiti, iya, tetapi itu adalah proses untuk dia bertumbuh menjadi dewasa. Ketika kita punya seorang anak kita pasti jatuh bangun ketika dia belajar jalan pertama kali. Bahkan mungkin ketika dia mendapatkan disiplin dari kita, dia juga mendapatkan rasa sakit itu seperti apa. Tetapi pada saat dia bertumbuh dengan jiwa yang utuh. Ada masa di mana kami harus mendidik anak itu, bahkan juga harus dengan rotan di pantatnya. Dan kemudian ada masa ketika mereka mengalami sebuah gejolak dan pemberontakan, kami cukup keras di sana. Dan ketika itu lewat, waktu ditanya mereka juga lupa. Enggak tuh kapan ya gitu. Tetapi yang saya mau katakan adalah itu adalah sebuah proses yang dia alami sampai dia bertumbuh menjadi satu pribadi yang utuh. Demikian juga kekristenan kita Bapak Saudara. Kita tidak bisa sendirian. Tapi kita juga bisa gagal menjadi keluarga Allah. Yang kita lihat adalah banyak sekali relasi di gereja hancur karena ternyata mereka belum sungguh-sungguh mengalami kasih Allah secara pribadi. Gereja bisa hancur kenapa? Karena mungkin juga pribadi-pribadinya nggak mengalami kasih Allah itu secara pribadi. Masalahnya adalah ketika kita mencoba mengasihi orang lain tanpa kita mengalami kasih Kristus lebih dulu, itu seperti bejana kosong yang dipaksa untuk ngisi bejana orang lain. Ya. Di dalam konseling pranikah salah satunya adalah ditegaskan bahwa pernikahan itu bukan untuk kamu mendapatkan bahagia gitu ya. Kan seringkali salah ya orang, oh aku menikah karena aku mau bahagia gitu. Kenapa? Karena harapannya kebahagiaanku bisa diisi oleh kebahagiaan pasanganku. Masalahnya kita semua ini sudah jatuh di dalam dosa, kita bisa kehabisan kasih. Kalau kita ngisi ke satunya, ke pasangan kita, kalau saya membahagiakan atau mengisi kasih itu kepada istri saya, maka gelas saya kosong. Gelas saya kosong perlu diisi lagi sama yang satunya. Dan ini saling mengisi. Tetapi pernikahan itu adalah kedua orang yang mengalami kasih Kristus dengan segala keterbatasan, kelemahannya. Kemudian kita saling mengasihi. Siapa yang ngisi? Kristus sendiri. Amin ya. Benar ya Bapak Saudara. Demikian juga dalam kehidupan bergereja kita. Nah sejak pandemik hingga sekarang Bapak Saudara, perpindahan jemaat itu terjadi begitu banyak di gereja-gereja. Bapak Ibu Saudara pasti ngalami, kami ngalami gitu ya. Gagal dalam relasi antar jemaat, sakit hati dan sebagainya kepada pemimpin dan lain-lain. Bapak Ibu Saudara, kasih kita bisa habis kalau sumbernya bukan dari Tuhan. Amin. Pastikan hari ini sumbernya dari Tuhan. Apa sih penyebabnya sampai kita itu gagal untuk menjadi keluarga Allah? Luka batin, saudara. Individual, kurang keteladanan antar generasi, kecurigaan lintas usia dan latar belakang. Luka batin, orang yang belum dipulihkan, kalau kita belum dipulihkan, kecenderungan kita akan selalu melukai. Di dalam sesi konseling kami mendapati bahwa ketika orang ini tidak dipulihkan, mengalami pemulihan, mengakui masalahnya, mengakui luka-lukanya, maka dia akan punya kecenderungan untuk melukai orang lain. Demikian juga di dalam gereja. Individual, budaya dunia atau sekarang ini berkata ya urus dirimu sendiri. Padahal gereja dipanggil untuk saling memperhatikan. Itulah gunanya kita ada kelompok kecil, kita ada kelompok di sini MK, Mezbah Keluarga ya. Benar ya MK ya. Bukan Mahkamah Konstitusi, bukan ya. Mahkamah Keluarga, Mezbah Keluarga. Ya. Ada kecurigaan atau kurangnya keteladanan antar generasi ya. Yang lebih senior menganggap bahwa wah, anak muda itu memang begini gitu ya. Selalu kan gapnya seperti itu. Terus yang anak muda melihat, oh ini orang gini ya, gini-gini. Adanya kurangnya keteladanan. Nah, anak muda juga harus memberikan teladan ya. Di kitab Timotius mengatakan bahwa jadilah teladan bagi orang percaya, hai anak-anak muda gitu ya. Oke, terus kecurigaan lintas usia dan latar belakang. Ada trauma masa lalu atau bahkan stereotip budaya. Kita dari berbagai budaya yang ada gitu ya. Pasti, nah saya adalah salah seorang atau kami adalah pasangan yang menikah beda budaya gitu ya. Istri saya Chinese Belitung gitu ya.
Dan saya ini campuran Jawa, Ambon Timur. Nah, waktu Ambon Timur. Nah, waktu saya bilang, kenapa sih kamu, kok bisa kalian? Ya karena dia dari Belitung, cocok sama Jawa gitu saya. Terus mereka tanya, bahkan istri saya tanya, kok bisa? Terus saya bilang sama dia, ya karena aku adalah jawaban dari doa-doamu gitu ya. Nangkep ya, Saudara? Ya. Enggak itu intermezzo aja. Jadi kadangkala ada sebuah stereotip kepada budaya tertentu akhirnya gagal untuk menjadi, oh kamu jangan ke gereja itu banyak sekali ini gitu ya, suku tertentu, akhirnya enggak ke sana. Oh ini ada, ini begini, akhirnya terjadilah stereotip atau kecurigaan ini sehingga gagal untuk menjadi keluarga Allah. Oke, dasarnya adalah, nah penting sekali kita perlu di dalam segala sesuatu kita perlu dasar Bapak Saudara. Dasar itu fondasi, itu menentukan seberapa kuat kita memiliki sebuah keyakinan. Oke, dasarnya apa? Dasarnya adalah di dalam Ibrani 2 ayat yang ke-11, saya pilih pakai terjemahan Alkitab mudah dibaca. Dikatakan begini, Yesus yang menyucikan manusia dan mereka yang disucikannya berasal dari apa? Satu keluarga. Itu sebabnya Yesus tidak malu ketika menyebut mereka sebagai saudara-saudaranya. Dasar ini penting Bapak Saudara. Apa yang kita percayai harus ada dasarnya. Ini bukan sekedar bahasa yang puitis, tetapi ini sebuah pernyataan dari firman Tuhan bahwa ketika kita menerima Kristus yang sudah menyucikan kita, maka Yesus pun tidak malu menyebut kita sebagai saudara-saudaranya melalui karya penebusannya. Jadi status kita sebagai anak Allah ketika penebusan terjadi, ketika anak Allah itu berkumpul semua disebut sebagai keluarga. Luar biasa ya. Gereja bukan sekedar komunitas spiritual seperti organisasi sosial lainnya. Yang menyatukan kita bukan kesamaan hobi, bukan kesamaan interest, kesukaan. Aku sukanya ini, maka kumpul semua. Sukanya sepeda, ada gereja bersepeda, karismatik, injili misalnya gitu. Karena apa? Semua anggotanya suka bersepeda. Tetapi gereja itu adalah sebuah komunitas yang semua mengalami penebusan. Shared redemption, bukan hanya ini berbagi kesukaan aja, tetapi karena kita ini semua orang-orang yang sudah ditebus, amin. Karena kita orang yang ditebus tidak ada yang sempurna, benar ya? Pertanyaannya, adakah gereja yang sempurna? Ada enggak? Ada enggak gereja yang sempurna menurut Bapak? Enggak ada. Kalaupun ada, pada saat kita tahu itu gereja itu sempurna, kita masuk jadi enggak sempurna Bapak Saudara. Benar enggak? Semua sudah jatuh dalam dosa. Oleh karena itu kita yang sudah ditebus, kita kumpul bersama-sama. Enggak ada gereja yang sempurna. Ketambahan kita, kalau gereja itu sempurna jadi langsung enggak sempurna Bapak Saudara. Nah mari kita ubah cara pandang kita kepada saudara seiman kita yang lain. Kita melihat saudara seiman kita, dia penuh kelemahan. Iya, tapi dia sudah ditebus. Amin Bapak Saudara. Kalau kita menyadari itu, maka kita menjadi sebuah keluarga yang akan saling menguatkan satu sama lain. Kita memiliki kelemahan, tapi kita mengalami proses penebusan itu di dalam kehidupan kita. Nah di depan salib Bapak Saudara, semua manusia setara. Inilah dasar gereja, bukan karena kita sama, tapi karena kita sudah ditebus oleh pribadi yang sama, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaannya, kita ajukan kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah menerima penebusan itu? Apakah kita sudah ditebus? Apakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita? Survei membuktikan mayoritas gereja sekarang, banyak dari anggota jemaatnya belum mengalami kelahiran baru. Fakta. Jadi mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah aku sudah ditebus dan yakin akan keselamatanku?
Dasar berikutnya adalah Bapak Ibu Saudara, sebelum dunia ini dijadikan, Allah telah menetapkan kita menjadi anaknya melalui Yesus Kristus. Sesuai dengan kehendaknya, itulah yang berkenan kepadanya, di dalam versi mudah dibaca. Sebelum dunia dijadikan, penetapan Tuhan sudah terjadi. Nah, kita perhatikan frasa atau kata ini, itulah yang berkenan kepadanya. Pada saat kita pertama kali menjadi anaknya, kita ditebus, maka Tuhan berkenan atas kita. Amin. Dan perkenanan Tuhan adalah apa? Menjadikan kita sebagai satu keluarga. Nah, dari sini konsep tentang keluarga itu adalah ide dari Tuhan. Amin. Jadi kita sedang melawan atau kita sedang berhadapan dengan pandangan dunia saat ini, khususnya anak-anak muda yang mereka masuk ke dalam sebuah konsep atau pemikiran yang baru seperti child free. Sebuah pilihan. Nah, kita harus kembali kepada dasar firman Tuhan bahwa keluarga adalah ide dari Tuhan. Kehendak Tuhan. Itulah yang berkenan kepadanya. Amin, Bapak Saudara. Kalau konsep keluarga itu begitu kuat dan itu diadopsi ke dalam pengertian gereja, maka gereja itu menjadi gereja yang kuat. Dan di dalam di dalam gereja, Tuhan mau menyatakan kehendaknya atas setiap kita. Kalau kita ingin cari tahu kehendak Tuhan, maka kita harus hidup di dalam keluarga Allah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupanku? Terhisaplah, tertanamlah di dalam komunitas atau di dalam keluarga Allah. Selain itu, Efesus tadi mengatakan bahwa adopsi spiritual ini bukan hanya merupakan sebuah status legal kita. Status yang jelas, tetapi itu relasi hidup yang menghasilkan buah. Hubungan selalu menghasilkan sesuatu. Benar ya, Bapak Saudara? Relasi itu akan menghasilkan dalam hal ini buah. Bukan sekedar legalitas sebagai anggota keluarga, namun ada sebuah panggilan untuk berelasi. Dan hubungan atau relasi ini adalah nilai yang amat tinggi bagi Kristus. Karena hanya dengan relasi kita bisa berbuah, Bapak Ibu. Waktu saya membaca Yohanes 15, ini jelas sekali Yesus berbicara kepada para muridnya. Dalam hal inilah apa? Kita baca sama-sama ayat yang di atas. 1, 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bagaimana kita bisa berbuah? Berada di dalam keluarga Allah. Yohanes 15 ayat yang kedua dikatakan, dan setiap ranting yang berbuah Bapak Saudara? Dibersihkannya. Supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, di dalam gereja, di dalam keluarga Allah, di dalam komunitas ini, Bapak Ibu akan dibersihkan melalui apa? Relasi satu sama lain, benar enggak? Konflik. Konflik itu untuk membersihkan, menyucikan, di-pruning. Artinya kita sedang mau berbuah banyak. Ya. Suami istri mengalami konflik bukan supaya mereka pecah atau mereka bercerai, tetapi ada sebuah proses, sebuah pendapat atau dua pendapat atau tiga pendapat yang dipersatukan dan itu bisa konflik terjadi sampai dibersihkan, dimurnikan supaya berbuah banyak. Di dalam gedung gereja juga demikian, dalam komunitas kita terjadi saling menyakiti tadi. Kelihatannya kok kejem gitu ya, tetapi ternyata pada saat kita berbuah justru kita akan dibersihkan, makin dibersihkan motivasi kita, kesabaran kita, amin. Hubungan kita satu sama lain. Orang yang berbuah memuliakan Bapanya di sorga dan disebut sebagai murid. Wow, di mana? Di dalam keluarga Allah. Bersabarlah Bapak Ibu Saudara kalau saat ini Tuhan sedang memurnikan setiap kita. Pertumbuhan rohani terjadi karena relasi kita dengan Kristus dan relasi dengan saudara seiman. Saudara, tidak akan ada seorang yang mengalami pertumbuhan rohaninya sendirian.
Tidak ada orang Kristen jenis petapa. Menyendiri, naik gunung, sakti. Wah, tidak ada Bapak Saudara. Kita dipanggil bahkan sebagai apa? Mereka yang menjadi milik Kristus digambarkan sebagai domba. Karena domba suka berkumpul bersama, domba berjalan dalam kawanan. Demikian pula umat Allah. Perlu gembala yang ada di depan. Yaitu Kristus sendiri, Sang Gembala Agung kita. Di dalam kelompok itu, dia dipulihkan, dimurnikan. Ingat Bapak Saudara, kalau Saudara ngelihat tanda salib selalu ingat vertikal horizontal itu adalah hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Amin. Pada saat penebusan terjadi, dosa kita diampuni. Apa yang pertama kali dipulihkan? Hubungan kita dengan Allah. Setelah itu kita enggak cuman vertikal saja ibadahnya, horizontal dengan sesama kita, dengan anggota gereja yang lain, dengan anggota keluarga kita. Relasinya dipulihkan. Kemudian terjadi pertumbuhan rohani, kemudian berbuah banyak. Jadi endingnya, tujuan akhirnya adalah untuk kita berbuah banyak. Karena apa? Karena Bapa menghendaki demikian dan nama Bapa dipermuliakan. Karena waktu kita berbuah banyak, kita disebut sebagai murid-muridnya. Nah, di dalam gereja ada pembentukan karakter. Bapak Ibu Saudara mau dibentuk karakternya? Amin. Siap untuk mengalami konflik? Haleluya. Kita belajar setiap kali ada konflik, kita nggak lari ya dari konflik itu. Kita belajar. Kalaupun ada, kita bisa ada yang nggak suka atau yang konflik dengan kita, mari kita hadapi. Kita bicara. Kita ngomong apa adanya. Kita ngomong, karena apa? Pada saat itu terjadi Bapak Saudara, kita akan dibentuk karakter kita, kesabaran kita, ya, kedewasaan kita. Sehingga nggak kabur keluar dari gereja, ternyata ada masalah. Bapak Ibu Saudara, ada banyak hal yang terjadi. Orang yang keluar dari gereja karena ada masalah yang belum selesai, dia keluar dari gereja, dia pindah ke gereja B dengan harapan masalahnya selesai. Tapi masalah relasi yang belum beres ini, waktu dia pindah ke sini, akan terulang kembali. Dan itu tidak akan pernah selesai sampai orang tersebut bertobat, mengakui segala kesalahannya, mengalami pemulihan, baru dia lepas dari masalah. Kita ingat bahwa konsep tadi gereja bukan seperti gedung bioskop. Kita masuk ke bioskop, kita udah bayar, diputer, puas, senang, gak perlu kenal sama yang lain, gitu ya. Gereja banyak yang model gitu, masuk, bayar persembahan pokoknya, perpuluhan, tak tambahi, khotbah bagus, gitu ya. Kalau puji-pujiannya ngangkat, tak tambahi lagi, gitu ya. Tapi harus bagus, kalau enggak aku enggak akan kesini lagi. Bapak Ibu Saudara, mari kita ubah cara pandang kita, gereja bukan seperti itu. Saya mengundang teman-teman musik untuk melayani setiap kita. Dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi setiap kita bahwa kita ubah cara pandang kita. Gereja bukan gedung, ini adalah keluarga. Bapak Ibu Saudara adalah keluarga satu sama lain, amin. Lihat ke kiri ke kanan, meskipun modelmu seperti itu, kamu tetap keluargaku, gitu ya. Haleluya. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan saat ini. Mari kita ambil waktu beberapa saat ini Bapak Ibu Saudara, untuk merenungkan kembali firman yang sudah kita dengar. Biarlah ini menjadi inspirasi, menjadi satu kebenaran yang membukakan hati kita, yang mencerahkan kita, menyadari bahwa begitu mulia, begitu besar anugerah Tuhan yang diberikan ke dalam gereja dan di dalam keluarga Allah. Bahwa Tuhan sendiri, bahwa Yesus sendiri tidak pernah malu menyebut kita sebagai saudara-saudaranya. Artinya ada sebuah nilai yang tinggi, yaitu nilai di dalam hubungan, di dalam relasi.
Oleh karena itu mari kita menghargai setiap relasi yang ada, setiap hubungan yang sudah terbentuk. Biarlah itu menjadi value yang utama, jadi nilai yang utama, menjadi fondasi bagi gereja, bagi kita dimanapun kita berada. Terima kasih Tuhan. Engkau melihat setiap hati kami ya Tuhan, murnikan, sucikan. Kalau seringkali kami juga menyadari bahwa ada banyak hal mungkin yang tidak memuaskan kami di dalam gereja atau komunitas kami. Kami mau mengakui segala dosa kesalahan kami. Karena mungkin Tuhan Engkau sedang memurnikan, menyucikan kami. Menajamkan kami sehingga kami menjadi serupa dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Teruslah bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Roh-Mu yang kudus mencerahkan hati kami, menginspirasi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan ku terhubung, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap perkataan firman yang mendidik, mengajar, memampukan kami melihat identitas kami di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan, bahwa anak-anak Tuhan di dalam gereja adalah bagian daripada keluarga Allah. Terima kasih Bapa, karena darah-Mu Engkau curahkan bagi setiap kami, sehingga kami semua Tuhan yang adalah menjadi bagian daripada anak-anak-Mu memiliki DNA yang sama, yaitu Kristus di dalam kami adalah harapan akan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, kami percaya Tuhan setiap ketidaksempurnaan kami tidak akan menggagalkan rencana-Mu. Kami percaya kelemahan kami tidak akan mengurangi kekuatan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau turut bekerja di dalam segala hal, dalam segala keadaan kami Tuhan. Situasi kami Bapa, pergumulan kami Tuhan, perjuangan kami ya Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mendidik melatih kami melalui keadaan-keadaan sulit, melalui konflik-konflik yang ada, untuk melihat kebenaran-Mu semakin nyata. Untuk melihat ya Tuhan, bahwa solusi kami terbatas. Jalan pikiran kami Tuhan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kami kalau mau percaya dan taat kepada firman Tuhan, kami akan melihat keadaan diubahkan. Yang lemah menjadi kuat. Yang menghadapi situasi masalah berat tetap bersukacita. Yang jauh akan didekatkan. Tidak ada satupun ya Tuhan yang lebih besar daripada kuasa kekuatan kasih. Biarlah setiap kami belajar untuk terus saling mengasihi. Firman-Mu lah dasar kehidupan kami. Sehingga kami bisa terus terhubung, kami bisa terus mendekat, kami bisa terus Tuhan hidup bersama-sama. Dan pada akhirnya Tuhan, ketika Engkau datang,
dan Kau memanggil setiap kami ya Tuhan. Kami akan terus berkata, ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi Bapa, syukur kami atas gereja-Mu di tempat ini, hamba-hamba-Mu yang Kau tugaskan Tuhan untuk melayani di tempat ini, gembala sidang yang Tuhan pilih untuk menuntun dan memimpin jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati mereka semua. Kami bersyukur untuk para panatua, para diaken diakones yang Tuhan tetapkan atas kami. Kami memberkati tugas-tugas mereka, tanggung jawab mereka, kehidupan mereka, sehingga Tuhan memampukan semuanya Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang menaungi jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Yose, terus pakai dia, tambah-tambahkan hikmat, berkati kehidupannya, rumah tangganya, anak-anaknya, pelayanannya semakin diperluas dan kami Tuhan bersyukur atas semuanya itu. Kami berdoa untuk diaspora sejahtera Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan perluas, Tuhan perkuat, Tuhan buat semakin hari semakin dahsyat di dalam melayani Tuhan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa yang ada di Indonesia ini. Sebab kami percaya Tuhan, dimanapun gereja-Mu ini berada Tuhan, biarlah nama Tuhan dipermuliakan, sehingga lutut bertelut, lidah mengaku, Yesus Kristuslah Tuhan. Doa kami untuk pemerintahan bangsa ini ya Tuhan, kiranya terus membawa bangsa ini maju, makmur, berkeadilan, dan mempersiapkan generasi-generasi selanjutnya untuk melanjutkan Tuhan pembangunan, sehingga terwujudlah tahun 2045 itu ya Tuhan, di mana Indonesia emas Tuhan. Indonesia emas ya Tuhan akan terjadi. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ketika kami meninggalkan tempat ini Tuhan, kehidupan kami terus senantiasa melekat kepadamu, terhubung denganmu, dipimpin oleh firman-Mu sebagai dasar kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikan kami hari ini makanan kami yang secukup. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Seperti dalam Roma 12 ayat 4-6,
Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saling mendoakan sebagai wujud satu anggota tubuh Kristus dan juga sharing tentang firman Tuhan semakin membuat kita mengerti akan kehendak Tuhan. Mari bersama memuji dan menyembah Tuhan, berdoa untuk jemaat Tuhan, berdoa untuk ibadah persiapan, ibadah raya, juga kegiatan-kegiatan lainnya, serta berdoa untuk kota dan bangsa. Mari bergabung bersyafaat setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daun. Bapak Ibu, mari kita mendukung dalam doa pertumbuhan jemaat dan mendukung jam-jam ibadah DSJM Kupang Gunung. Setiap hari Rabu diadakan doa malam pukul 18.30 sampai pukul 20. Hari Minggu ibadah raya dimulai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5 sampai 6 waktu Indonesia Barat secara onsite di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang, secara online melalui Zoom meeting ID 85076811319 passcode doa pagi. Kelas pengajaran bersama Gembala Pembina Bapak Pendeta Dr. M. Sudidharma, Jumat 25 Juli 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Kelas pengajaran juga dapat diikuti melalui Zoom meeting ID 83371042732 passcode pengajaran. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Lima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Shalom, puji Tuhan, Pekan Rohani Anak DSJM Kids Surabaya 2025 telah diadakan. Biar kemuliaan Allah tetap selalu ada bagi anak-anak yang dipilih, dipanggil berdiri teguh untuk pergi dan bersaksi kasih Kristus. See you and God bless you. Ya, haleluya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusi yang telah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Juga buat jemaat yang telah memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan kembalikan lipat kali ganda dalam nama Yesus. Semua berkata, amin. Baik, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Engkaulah Tuhan.
Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur terima kasih buat ibadah kami Tuhan, dari awal pertengahan pada akhirnya, bahkan firman Tuhan sudah kami terima saat kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Untuk sementara Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini untuk kembali kami ke tempat kami masing-masing. Kami pun percaya Engkau Tuhan telah melakukan tingkah laku untuk memberkati kami semua. Mari Bapak Ibu angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau pada engkau masuk. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dan wajahnya Tuhan berikan damai sejahtera dan Tuhan melindungi engkau. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus dan persaudaraan yang kudus yang melindungi memberkati dari sekarang hingga menatang kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan amin.